24 jam bisa mengalir atau darahnya mengalir selama 24 jam. Pegang nih, ini dipegang. Yang kedua, syaratnya itu apa? Tidak boleh lebih. Tidak boleh dari 15 hari. Tidak boleh lebih. Kalau lebih bagaimana? Nanti dulu. Yang penting tidak boleh lebih. Harus pas 15 hari. Oke. Terus yang ketiga, masa suci antara kedua haid tidak boleh kurang dari 15 hari. Masa suci dari 2 kali haid tidak boleh kurang dari 15 hari. Artinya berimbang. Haidnya harus waktu 15 hari, masa sucinya harus 15 hari. Oke, paham? Berarti kan 15 tambah 15 30 berarti 1 bulan. Karena setiap bulan panjenengan harus ada waktu 15 hari, itu masa kotor atau menstruasi. 15 hari kemudian waktu panjenengan suci, alias panjenengan tidak menstruasi. Paham ya? Yang nomor 4 ini umum, karena harus dilihat perempuan ini sudah balik apa belum. Sudah balik apa? Belum. Kalau misalkan minimal yang kita bicarakan perempuan haid yang dibicarakan oleh ulama ahli fikih itu biasanya minimal sekali mulai haid itu 9 tahun kurang 16 hari. Catat itu. Biasanya 9 tahun kurang 15 hari atau kurang 16 hari atau pas 16 hari perempuan tersebut itu haid. Umumnya apa? Ya 10, 11 tergantung dengan gapnya dia. SMP Bibitnya dia bibit yang ayam babongan unggul. Tapi kalau belum sampai 9 tahun, contoh Masih di SD haid nggak biasanya? Oh, umur berapa? sekarang kan kayaknya ada kok ya. Kelas 6 SD. SD itu umur berapa? kelas 6 ya 9 tahun kurang 16 hari itu waktu minimal perempuan. Minimal kan, maksimalnya terserah. Umumnya 11, 10 gitu ya. Berarti kemana lu pada gitu lanjut. Berarti benar. Baik. Terus ditanya lagi, biasanya juga pengaruh apa tadi saya bilang sih, perempuan kok cepet haid ya tadi bibitnya. Terus pengaruh biasanya makanannya, pangan tempe, becegean, bayar jarang saja. Iya. Tuh sebenarnya pangannya sih enak. Nah itu pirang-pirang itu bagian kesehatan yang berbicara seperti itu. Tapi di fikih juga ada. Berikutnya apa? Tadi sudah nggih? Ada 4 apa lagi? 4-nya tadi? Darah haid harus 20. Terus? Tidak boleh minum dari terus? 15 hari terus? Iya, atau tamyiz saya bilang seperti itu. Karena ada kasus perempuan, wanita, anak kecil itu umur 7 tahun dia mengeluarkan darah. 7 tahun mengeluarkan 8 tahun dia mengeluarkan darah. Nah ini darah apa? Banyak ada kasus seperti itu. Nah, menurut daripada golongannya orang-orang ahli ulama fikih itu mengatakan perempuan bisa dibilang tamyiz, bisa dibilang balik kalau umurnya minimal sekali adalah 9 tahun kurang 16 hari. Mulai haid. Nah, bisa jadi penyakit perempuan kan banyak di sekitar daripada rahim dan sebagainya, gitu ya. Baik. Sekarang kita mengenal dulu warna-warna darah. Tadi saya bilang panjenengan suruh ikra, suruh membaca diri panjenengan ya. Membaca dirinya panjenengan itu enggak cuma hanya kebiasaan haidnya panjenengan saja, tetapi panjenengan harus paham darah-darah mana yang keluar dari rahimnya panjenengan. Warnanya apa baik, manggune kayak apa segala macam. Jorok banget itu. Kodrat perempuan seperti itu. Dan panjenengan bukan apa ya? Kalau ada anak kecil biasanya baru pertama haid dia kan malu-malu gitu. Ini harus ada pendidikan.
Ya, saya mau bercerita Iya. sebelum kita jauh melangkah tentang menghitung cara haid yang takodo ini. Saya mau bercerita tentang pendidikan seorang perempuan atau anak-anak yang ada di keluarga kita. Pertama, kata beliau baginda Sayyidina Muhammad SAW, wa'mur. Kamu perintahin anak-anak kalian untuk sholat itu umurnya 7 tahun. Orang mati. Umurnya 7. Jeung Nabi nggak sembarangan menentukan umur 7 tahun itu diperintah untuk sholat. Tapi alhamdulillah kok anak-anak kita baru umur 3 tahun, 4 tahun, ayo sholat kita ke masjid, begitu nih. Sebelum 7 tahun, ayo sholat kita ke masjid, nah, begitu nih. Apa orang jarang ngajak anaknya jalan lari ke masjid? Masjidnya lagi bongkar ya? Ini panjenengan harus siapa yang wajib untuk memerintahkan ini adalah seorang suami yang panjenengan. Angger suaminya lalai, lagi kelalen, pakai anaknya sing lanang, jak maring masjid. Kalau panjenengan ya melu sholat wa'murhum bis-salah. Sebab kalau sudah 7 tahun baru diperintah untuk sholat, jangan angelepol. Wong saya ini diperintah umur 3 tahun, umur 4 tahun kon sembayang, gedene bae jarang sembayang. Ngaku bae ngaku. Ngaku Bu. Iya. Aman nih, bingung bae orang sembayang. Bener ya? Baik, anak laki-laki kita wa farriquhunna fil fadail. Kalau udah umur 7 tahun, anak perempuan, anak laki-laki harus dipisahkan yang aja di wong wadon sebab fitrahnya berbeda dengan laki-laki. Caranya wong lanang dia turun di baris segala macam. Ya dengan perempuan. Ini syariat beliau baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan dimuliakan, panjenengan diangkat harkatnya, panjenengan diberikan nilai yang memang perempuan itu ditempatkan pada posisinya yang paling baik oleh syariat beliau baginda Sayyidina Muhammad. Makanya panjenengan kudu paham sahabat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi kudu mencintai beliau baginda Sayyidina Muhammad, kudu mulangna anak-anaknya, mahamna anak-anaknya tentang beliau baginda Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Rumangsa anggar orang tekan syariat beliau baginda Sayyidina Muhammad tidak dilahirkan di dunia ini. Aku ini pada baik kalau itu seperti itu. Sama. Karena apa ini yang menjadi landasan kita ini, saya sangat khawatir sekali. Karena dari santri itu kan jarang dipondokan, jarang gimana? Kalau di pondokan itu mau nggak mau yang namanya sholat, yang namanya haid, yang namanya seputar kewanitaan itu dibahas di sana. Tapi panjenengan mondokin di mondokin saja. Mondokin di pondok bakso, mondokin paling bingung dengan. Nah ini apa? Kalau misalkan nggak ada orang yang menjelaskan tentang haid dan istihadah seperti ini, nanti untuk menawar ulama-ulamanya ya pada dosa. Apalagi panjenengan sebagai muqaddar, luwih tambah dosa. Ini paham ya? Nih, kita balik lagi. Masalah tadi membaca diri kita sendiri tentang darah-darah yang keluar dari rahim kita. Rahimnya panjenengan bukan kita, kalau kita sayang. Rahimnya panjenengan. Harus paham bagaimana ngeceknya, Gus. Kalau di ilmu fikih, kalau panjenengan pernah mondok, bangga yang pernah mondok, itu panjenengan harus siapin kapas. Harus siapin? Harus ditempelkan di bagian alat kelamin perempuan tersebut dan dilihat warna darahnya. Darahnya ada berapa? Darah warnanya ada 5. Nggak lebih daripada 5. Nggak lebih daripada 5. Ini jangan-jangan orang paham darah panjang, orang pernah kayak gini. Artinya kan abang kayak ya. Wah, jangan. Abang ini. Ternyata darah perempuan ini
secara golongannya ulama ahli fikih kewanitaan itu ada golongan. Pertama aswad. Aswadnya kuning ireng. Bener nggih? Oke, sepakat nih. Yang kedua apa? Ahmar au hamra, merah. Karena darah merah nih. Darah seger kan biasanya merah. Dan biasanya keluar di rahim vaginanya panjenengan. Iya betul? Alat kelaminnya perempuan itu biasanya keluar juga merah. Merah, ada hitam. Terus coklat. Oke, coklat. Yang terakhir itu ada warna kuning. Warna kuning. Wes pernah? Bro laporan? Bro. Apa? Hitam, merah, coklat, kuning. Kuning. Hijaunya apa? Putih. Hitam, merah, coklat, kuning. Hitam, merah, coklat, kuning. Oke. Yang terakhir itu keruh. Keruh. Saya bacakan keruh saja. Keruh berarti. Keruh paham keruh? Campuran keruh. Keruh paham? Butek kayak keruh ya, paham ya? Saya bahasakan keruh. Kalau bahasanya ini ajana, seperti ajin tapi dia bahasanya keruh. Keruh saya bilang keruh biar enak keruh dari pahami tadi. Oke? Berapa warnanya? 5. Nanti yang head silakan dicek dulu. Baik. Kayak sini. Nggak apa-apa. Dia tunjuk sekarang lagi head kita, yang lagi head sekarang nanti hitung-hitung aja yang head. Yang lagi head siapa? Ya, kita hitung-hitungan. Hitung-hitungan ini harus hitung-hitungan. Mau kemana ya Pak? Mau kemana ya? Langsung dipraktekkan nih. Jangan dicek sekarang. Kita hitung-hitungan saja. Hitung-hitungan hari ini saja. Kita hitung-hitungan hari ini saja. Baik. Oke. Ini sudah paham ya? Tadi sudah ada 5 poin saya kasihkan kepada panjenengan. Nah sekarang itu ada kasus yang sering banyak berkembang adalah haid at-taqattur. Haid at-taqattur itu adalah haid yang terputus-putus atau tidak lancar. Begitu ya? Tak tahu nih haid panjenengan haidnya terputus-putus apa ora? Nek kukurnya kan ada lancar, tapi 2 hari ini lancar, ini putus-putus. Ini karena ini KB. Enggak KB. Lepas KB semuanya. Oke, yang ini Lancar sih 10 hari. 10 hari. Oke, kita berbicara sesuatu yang memang agak jelimet. Sebenarnya nggak jelimet, enggak. Panjenengan ini paham, tetapi kebanyakan perempuan paham tapi orang paham. Paham tapi? Paham orang yang bingung kayak aku suci apa umum? Aku bingung dia harus sholat apa orang itu ya. Sebab dia nggak mempunyai rumusan yang saya akan berikan pada panjenengan. Rumusannya itu ada di sini, yaitu haid yang terputus-putus pertama. Contoh. Contohkan, bukan ya? Ada seorang perempuan. Ini dalam lingkup 15 hari. Dalam lingkup 15. Jangan lebih. Janganlah. Haidnya panjenengan tanggal berapa Bu? Katanya dulu. 13. Enggak, di tanggal kemarin itu. Mulainya. Iya kemarin 13. Tanggal 13. Ya. Jadi 13 untuk ke-15 berarti sampai 13 2 hari. di tanggal berapa? Akhir bulan ya. Akhir bulan ya. Sampai akhir bulan ya. Akhir bulan. Ya antara akhir bulan begitu ya. Antara 13 antara tanggal 13 yang panjenengan itu mengklaim dengan sendirinya itu adalah haid. Mulai tanggal 13 sampai 15 hari ke depan panjenengan itu akan dihukumi haid dengan syarat 4 ini. Dengan syarat 4. Syarat 4 itu mana? Tadi yang dicatat sama panjenengan? Oh, enak ya? Oke. Biasanya begini, siklus orang yang haidnya terputus-putus. Pertama, keluar darah 2 hari. Keluar darah 2 hari ini intens maksudnya. Jadi hari pertama kan biasanya sore temenan ya. Oh, bojone bidan, Pak.
Nggih. Hari pertama itu banyak sekali sampai gonta-ganti pembalut. Gonta-ganti? Tapi ada juga loh Bu, perempuan yang hari pertama dia cek pakai kapas ditaruh di alat kelaminnya dan dia dicek, oh ternyata di kapasnya ada bekas darah. Ini darahnya warna ireng ya, dan orang warna abang. Setelah itu dia pakai pembalut. Setelah dia pakai pembalut, besoknya atau 3 jam kemudian nggak keluar. Begitu ya? Itu artinya nanti panjenengan nunggu sampai darah tersebut keluarnya sampai 24 jam. Itu yang saya maksud. Oh. Itu berarti di sholat berarti. Berarti bisa sholat. Sebentar. Jangan. Ini kan ada pertanyaan. Ini masih bisa sholat. Saya selesaikan dulu kasus orang haid yang tak tahu ini. Sabar. Aduh, saya nanti sholatnya. Jangan-jangan saya jarang sholat kayak gini. Dengerin dulu. 2 hari orang yang haidnya terputus-putus itu dia 2 hari keluar darahnya. Itu satu enggak. 2 hari keluar darahnya. 2 hari keluar. Terus 1 hari berhenti. 1 hari. Keluar lagi 2 hari. Keluar lagi. Setelah itu 5 hari berhenti. 5 hari. Setelah 5 hari berhenti, 2 hari keluar. Sudah dapat? Itu Mbak, berapa Mbak? Bu, berapa hari? 12 hari. Oke. Diulang lagi. 2 hari. Baru keluar. Jadi semuanya ada 12 hari. Begitu ya? Ini contoh saja. Nanti panjenengan baca contoh saya pada diri panjenengan. Oke. Berarti kan ada 12 hari. Begitu? Ya. Yang 12 hari ini itu namanya haid terputus-putus. Haid terputus ini kan berarti masih 12 hari, masih di bawah 15 hari yang saya bicarakan. Ini artinya panjenengan haid. Ini artinya panjenengan sudah bisa menentukan haidnya nih. Yang penting panjenengan sudah bisa menentukan haidnya. 2 hari keluar terus, besoknya putus. Berarti keluar keluar. Terus habis itu 1 hari kan terputus, 2 hari keluar lagi, 5 hari belas nggak keluar. Oke? Setelah 5 hari nggak keluar, ternyata 2 harinya keluar. Dihitung panjenengan 2, 1, 5, 2. Dihitung semuanya berarti 12 hari. Berarti di bawah 15 ya. Berarti aku haid berarti. Sambil baca kebiasaan haidnya panjang. Paham ya? Oke. Ini gamblang kan? Tergambar nggak panjenengan? Oke, tergambar. Baik. Yang mau saya bicarakan ini seperti ini Bu. Kebiasaannya panjenengan kalau haid, saya biasanya tanggal 13. Saya cerita pada tanggal 13 itu. Ya enggak juga biasa, tapi pertengahan bulan biasanya dihitung ya. Atau awal, saya bilang oke lah, awal bulan biasanya, awal bulan. Saya biasanya awal bulan itu haid. Setelah awal bulan saya haid, 1 hari banter minta ampun. Banter sekali. Nggak hanya 3 jam, 4 jam saja keluar haidnya, tetapi saya bisa ngitung kalau haid saya ini lebih dari 24 jam keluar darahnya. Lebih daripada 24 jam keluar darahnya. Di masa panjenengan biasa haid. Bu, panjenengan kalau nggak fokus dengan saya, panjenengan akan terpelanting pemahaman ini. S tuh.
kebiasaan saya awal bulan haid bener di tanggal 1, tanggal 2, atau tanggal 3, atau tanggal 4, awal-awal bulan deh. Itu saya bener keluar haidnya. Dan di hari pertama, haid saya itu banter banget. Ada orang haid hari pertama keluar darah cuma hanya 2 jam. Keluar darah 2 jam. jam. Setelah dicek lagi, keluar darahnya kapan? Biasanya dia ngecek habis subuh. Tangi turu kayong rasanya ketiweng, orang genah. Nggak nyaman. Rasanya ketiweng pengen cekelan sapa orang genah. Paham ya? Panjenengan masuk ke toilet, panjenengan cek pakai kapas. Setelah dicek pakai kapas, ternyata keluar darah. Setelah keluar darahnya apa ini? Darahnya warna biasanya hitam, kalau nggak merah, gitu ya. Ataupun ada yang keluar mungkin darahnya warna kuning. Karena saya yakin setiap perempuan itu kebanyakan ini keputihan. Oke? Makanya panjenengan kalau paham perempuan itu kebanyakan keputihan, panjenengan harus paham cara bersuci secara fikih. Cara bersuci secara penting sekali. Aja mau pakai tak. Paham ya? Ini saya bicara seperti ini biar panjenengan paham dan panjenengan membayangkan bagaimana pentingnya fikih kewanitaan itu sendiri. Karena apa? Bersangkutan dengan ibadah. Balik lagi. Setelah di 12 hari tersebut, di hari pertama saya banyak sekali, di hari kedua saya banyak sekali, berarti kan lebih daripada 24 jam, ya? Lebih daripada 24 jam, panjenengan ini sudah dihukumi haid. Sudah dihukumi haid. Tetapi ini beda nih. Panjenengan boleh nanti protes dan bertanya lebih tentang saya. Tetapi di hari ketiga, berhenti. Bagaimana panjenengan mau lanjut menghukumi haid atau enggak menghukumi panjenengan haid? Tapi panjenengan masih di dalam kebiasaannya panjenengan di hari haid. Hukum panjenengan ngambil apa? Tindakannya apa? Ngambil tindakannya apa? Bersuci dan sholat. Oke, terima kasih satu. Ada lagi? Nunggu sampai 7 hari ya? Atau Nunggu sampai 7 hari masih tetap dalam keadaan haid. Saya akan membahas apa pendapat Ibu Tam? Ibu Susi dulu ya. Melaksanakan bersuci dan haid. Bersuci dan sholat. Baik. Ini biasanya kan nggak lazim. Pendapat yang kayak Bu Susi ya. Tetapi ini adalah kaul jumhur ulama dalam fikih. Ini perkataan fatwa yang seperti ini adalah sangat kuat sekali. 2 hari saya haid, kan lebih daripada 24 jam artinya darah itu keluar. Ternyata 1 hari itu saya berhenti. Berhentinya di sini karena ada sebuah kehati-hatian saya harus sholat. Nanti boleh panjenengan bertanya dulu, tapi pegang dulu omongan saya. Saya lagi berbicara tentang alasannya Ibu Susi ini. Nah, panjenengan ini karena ada sebuah kehati-hatian, bok menawa, ada orang haid cuma 1 hari 1 malam saja, ada. Ada orang haid cuma hanya 2 hari 2 malam saja, ada. Dan 2 hari 2 malam tersebut kayak tadi ceritanya banter sekali sampai 24 jam. Kalau kurang daripada 24 jam jangan dihukumi haid. Nah, saya ulang lagi. Kalau darah yang keluar dari rahimnya panjenengan kurang dari 24 jam, jangan dihukumi haid.